Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10. Nama nada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu hadir dan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat rasa rindu ini, rindu dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Filipi, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10, dengan tema memilih yang terbaik sambil menantikan hari Tuhan. Begini firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Kalau sudah berbicara tentang apa yang disebut dengan ayat yang ketujuh itu, sebab kamu ada di dalam hatiku. Luar biasa sekali. Bayangkan siapa orang yang ada di dalam hatimu. Kamu bersuka cita atasnya, kamu berbahagia ketika mengingatnya. Dan pertanyaan sederhana, ketika engkau mengingat seseorang, apakah engkau mengucap syukur? Lihatlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ketika dia mengingat persekutuan, ketika dia mengingat orang-orang di Filipi, dia mengucap syukur. Dan alasannya jelas, karena jemaat Filipi ada di dalam hatinya. Begitulah sukacita, begitulah kebahagiaan yang sesungguhnya dan seharusnya dari seorang gembala kepada jemaatnya. Demikianlah semestinya hubungan antara gembala dengan jemaatnya. Ada kasih mesra dan ada kekuatan untuk selalu mengucap syukur. Ketika mereka, jemaat dan gembala tentunya dengan hambanya, saling mengingat di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi, itu akan bisa terjadi ketika dia ada di dalam hatimu. Ketika hamba Tuhan itu, ketika gembalamu, ketika pendetamu, dan pendeta juga mengingat jemaatnya di dalam dirinya, di dalam hatinya. Pastilah ucapan syukur itu akan nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan sederhana, kalau orang sedang mengingatmu, apakah orang mengucap syukur?
Di dalam masa Advent ini, di dalam penantian akan Yesus datang kedua kali ini, coba pikirkan, kalau orang lain mengingatmu, apa yang orang ingat? Apakah juga ucapan syukur yang dia katakan, oh bersyukurlah, puji Tuhan, aku punya teman si Novel misalnya. Aku punya teman si Anu, aku bersyukur punya teman seperti dia. Atau justru sebaliknya, ketika orang lain mengingatmu, ketika orang lain mengingat saya, yang ada hanya kegeraman, hanya kemarahan. Ah, tah ngapain itu hidup? Tah ngapain itu ada? Tah ngapain aku kenal itu? Ataukah seperti itu? Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika Paulus menyatakan ucapan syukurnya, mengingat jemaat Filipi, mengingat pribadi di jemaat Filipi, bahkan mengingat persekutuan di tengah-tengah jemaat Filipi. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini semakin menjadi begitu luar biasa. Tidak lain adalah ketika situasi Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi, dia sedang terpenjara. Dia sedang dipenjara. Tapi masih juga berpikir, tapi masih juga menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan, tapi juga masih menunjukkan ucapan syukurnya, masih mengatakan bahwa dia mengucap syukur, bahwa dia di dalam rasa syukur. Itu hal yang menarik sekali untuk setiap kita, bahwa ternyata tirai, bahwa terali, bahwa penjara itu tidak mampu memenjarakan rasa syukur, rasa sukacita seorang Paulus. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Sebab sukacita kita bukan tergantung oleh dunia ini, oleh keadaan dunia ini. Sama seperti Paulus. Di penjara pun dia masih mampu mengucap syukur, dia masih mampu bahkan mengingat orang lain di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita tarik kepada diri kita. Kalau kita yang terpenjara, kalau kita yang sedang menderita, kalau kita yang sedang bergumul, masihkah kita mengingat orang lain? Masihkah kita mampu mengucap syukur? Masihkah kita mampu peduli dengan orang lain? Atau jangan-jangan kalau ada orang datang kepada kita di tengah kita bergumul, di tengah kita lagi kesedihan, di tengah kita lagi terkungkung, terpenjara, tanda petik dalam kehidupan kita. Lalu ada orang datang berkeluh kesah. Apa yang keluar dari mulut kita? Kita beri telinga kita beri hati kita berpikiran kita kah untuk mendengarnya, duduk manis? Atau yang ada kalimat-kalimat yang justru mematahkan, menjatuhkan, bahkan menghancurkan orang yang berbagi, orang yang mau curhat dengan kita. Aku mau berbagilah akan pergumulanku, akan penderitaanku. Ah, sudahlah. Langsung kita katakan itu. Macam cuma kau aja yang punya pergumulan. Macam cuma kau aja yang punya persoalan. Persoalanku pun banyaknya. Begitukah? Atau kita juga memiliki hati seperti Paulus, hati seorang hamba, hati seperti Tuhan Yesus. Telingamu, hatimu terbuka. Dan mau dengar-dengaran akan pergumulan, akan penderitaan orang lain dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita peroleh di dalam pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Di jemaat Filipi dan juga di dalam diri seorang Paulus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat kekuatan kasih, kekuatan cinta yang sesungguhnya dari orang yang diberkati, dari orang yang hidup di dalam Kristus Tuhan itu. Sebab sekali lagi, di dalam terpenjara pun, dia masih tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terpenjara pun, dia masih memakai waktunya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan bukankah itu yang begitu luar biasa yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Mari kita memilih yang terbaik.
sambil menantikan kedatangan harinya Tuhan, sambil menantikan Yesus datang kembali. Pilihlah yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Dia melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Tetap care, tetap peduli, tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan, tetap mengucap syukur, bahkan tetap hadir menjadi pribadi yang memberkati dalam kehidupannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-10 itu, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Bukankah dunia ini menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita? Bukankah dunia ini juga mengajarkan, bahkan menawarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Bahkan tawaran dunia ini sering teramat menggoda. Lihatlah adik-adik kita korban pinjaman online, pasti dengan godaan yang luar biasa dan akhirnya mereka berada di dalam situasi itu. Kita melihat, kita mengingat bagaimana akhirnya mereka semakin bergumul dengan situasi itu. Tawaran, godaan itu hadir dalam kehidupan kita. Lalu kita masih mengingat sahabat kita, saudara kita, Daniel Mananta, yang semakin menggoda kita, tanda petik, yang mengatakan dan mengaminkan ada jin di kayu salib, ada jin kafir. Tapi sekali lagi, memang ketika salib itu tidak diimani sebagai kekuatan dari Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib itu, maka itu adalah kebodohan bagi orang yang tidak mempercayainya. Bahkan mulai bermain-main dengan hal itu. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salib itu adalah lambang. Salib itu adalah pertanda bagi kita mengingat bagaimana luar biasanya Yesusmu menyelamatkanmu, berkorban untukmu. Siapa yang mengidolakan artis, siapa yang mengkultuskan orang-orang di muka bumi ini, hati-hati. Itu bukan yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang mau kita kultuskan, kalau ada pribadi yang mau kita idolakan, idolakanlah Tuhan Yesus. Tidak ada yang melebihinya, siapapun itu di muka bumi ini. Maka kembali kepada tema tadi. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang baik. Dan firman Tuhan berlanjut dengan mengatakan, apa yang baik itu? Hidup suci, hidup kudus, tak bercacat, menjelang hari Kristus itu. Dan dikatakan, penuhlah dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Artinya Tuhan mau katakan melalui Paulus, yang terbaik itu di dalam menantikan Tuhan. Hiduplah dalam buah kebenaran, hiduplah dalam buah roh. Dan hiduplah di dalam kehidupan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saya mau katakan, ada kemarin petua, pepatah yang mengatakan, di dalam pemimpin yang baik, anak buah yang bodoh sekalipun akan berarti. Tapi di dalam pemimpin yang bodoh, anak buah, anggota yang baik pun tidak akan berarti. Di dalam pemimpin yang baik, di dalam gembala yang baik, gembala yang sesat pun, gembala yang hilang pun bisa menjadi berkat. Tapi di dalam gembala yang bodoh, di dalam gembala yang tidak takut akan Tuhan, maka domba-dombanya akan kehilangan. Paulus adalah gembala yang baik. Dan domba-dombanya sebodoh apapun, oleh berkat Tuhan, bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama adalah hidupmu adalah untuk mengucap syukur. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh, bahkan di dalam menantikan Tuhan Yesus. Itulah sukacita yang luar biasa, itulah ucapan syukur yang luar biasa. Sebab Yesus akan datang menjemputmu. Sebab dia datang kembali dan memberikan tempat yang sesungguhnya untuk setiap kita. Maka mengucap syukurlah selalu dan selalu. Yang kedua, jangan biarkan pergumulan ini, jangan biarkan penderitaan ini, bahkan prediksi di tahun 2023 kita akan mengalami resesi dan akan terhempas. Sekali lagi jangan biarkan itu menghilangkan sukacitamu. Bahkan menghalangimu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah nyatakan kebenaran itu, tetaplah sampaikan firman Tuhan itu. Sehingga orang lain juga terselamatkan. Bukan diri kita saja, tapi orang lain juga terselamatkan. Bukankah itu janji Tuhan Yesus? Banyak tempat di sorga dia sediakan. Dan biarlah sorga itu menjadi milik kita seutuhnya. Lalu apa yang ketiga? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajar kita, pilihlah yang terbaik. Sambil menantikan Tuhan itu. Jangan pilih yang baik, tapi pilihlah yang terbaik. Apalagi jangan pilih yang terjelek, terburuk, terbodoh. Sebab janji Tuhan dia akan datang. Dan itu adalah sebuah kepastian. Maka pilihlah yang terbaik. Jangan cari yang bisa hancur, bisa hangus, bisa hilang lenyap. Tapi carilah kekekalan itu. Carilah sukacita, carilah kebenaran itu. Carilah firman Tuhan itu dan hiduplah di dalamnya. Maka hidup kekal akan menjadi milikmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sehingga kami dimampukan memilih yang terbaik. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.